Sutra Teratai yang menakjubkan bab 15 Kemunculan dari bumi Sin-Fa Xiang Sutra Teratai episode 1493 Siang malam kiat membina diri demi mencari jalan kebudayaan murni, bersih dan tidak ternoda, dinamakan fokus. Berpegang teguh tanpa pernah terputuskan dinamakan maju. Sepenuh hati dan tekun mencari jalan agung. Dengan pikiran penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung, sepenuh hati mengingat dan mempertahankannya, fokus dan jelas untuk maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Dengan fokus dan jelas maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Inilah dinamakan batin penuh ketekunan. Benar sekali. Harus menjaga niat pikiran murni, bersih, dan tidak ternoda. Hal ini mungkin agak sulit bagi kita semua karena kita sebagai makhluk awam untuk harus bisa menjaga batin yang sangat murni. Murni mudah dan diucapkan, sulit dilaksanakan. Kondisi batin hening dan jernih. Tidak ada awan di langit. Menenggadah melihat ke langit. Langit yang sangat cerah dengan warnanya yang alami. Begitu bersih dan jernih. Namun, awan bisa muncul. Awan ini selalu berubah banyak bentuk. Kadang ketika kita melihatnya, wah, bentuknya seperti manusia. Begitulah sekumpulan awan itu akan berubah. Dalam sekejap, bila kita tidak memperhatikannya, sudah berubah bentuk menjadi seperti seekor anjing atau binatang lainnya. Setiap kali kita melihatnya, bentuk awan selalu berbeda-beda. Bukankah sama seperti niat pikiran kita? Sulit sekali mendapatkan langit yang cerah tanpa awan. Harus membuat batin kita selalu mempunyai wujud yang sama. Wujud yang sangat indah, sangat agung, sehingga ketika melihatnya akan merasa sukacita, seperti ribuan Buddha di langit, atau seperti bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kadang-kadang ada kondisi seperti ini, namun tidak butuh waktu lama, segera kembali menjadi buram. Apakah awan itu berubah? Ataukah pikiran kita yang berubah? Pikiran kita juga sebuah keadaan. Keadaan pikiran kita berubah. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi seperti langit itu, biru sempurna dan jernih. Kita tidak dapat melakukannya, apalagi ada pergantian musim. Di pagi hari, dari kejauhan saya berjalan menyusuri koridor. Melihat ke depan, langit terlihat gelap gulita. Ini karena hari masih belum terang, hari masih gelap. Belum terlalu lama berlalu, dan ketika saya duduk di sini dan melihat ke langit, aku melihat cahaya langit kelabu mulai terlihat. Setelah beberapa saat lagi, tanpa aku memperhatikannya, aku akan melihat matahari itu telah bangkit tanpa aku sadari. Ini semua terjadi tanpa kita sadari. Ketidaksadaran ini apakah perubahan warna langit dari luar, ataupun dari kesadaran batin kita, atau pemahaman batin kita lagi berubah? Ini semua seringkali kita tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, kondisi batin setiap orang, kondisi di luar, pemahaman batin dengan kondisi pemandangan di luar, kita tak memperhatikan sedikit saja. Ia akan terus berubah puluhan ribu kali. Kita harus menjaga kondisi pemandangan di luar. Sangat sulit, kita sendiri harus merefleksikan diri sendiri, menjaga kondisi dalam batin kita. Kondisi batin apakah memungkinkan? Mungkin batin kita bisa kita jaga selalu tetap bersih, jernih dan tidak rumit. Bisa menjaga batin kita agar tidak bergejolak. Satu hati, satu pikiran, satu tekad. Pikiran kita apakah mampu untuk tidak tergoyahkan? Apakah mampu? Juga tidak mampu. Kita harus berupaya keras dalam pelatihan diri kita. Makhluk awam tidak mampu. Orang yang berusaha keras adalah pelan-pelan melepaskan kerisauan dan pikiran yang bergejolak. Hati yang penuh perhitungan bisa dilepaskan. Terus sampai mereka pun lupa, sudah lupa, melupakan
apa yang dinamakan perhitungan. Terus sampai melupakan kondisi apa yang dinamakan marah, sudah lupa, sudah melupakan aku. Sebenarnya kesukaan saya apa? Semua masalah ini sudah mereka lupakan semua. Akan tetapi, ini bukan amnesia. Hal-hal ini tidak mempengaruhi hati saya. Segala hal sama bagi mereka. Tidak ada yang secara khusus disukai dan tidak disukai. Hal ini yang dirasakan mereka terhadap barang dan juga terhadap orang-orang. Dengan kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, dalam pengamatan yang mendalam mereka tidak membedakan pikiran, ini yang paling saya sukai, ini favorit saya, dan lainnya. Mereka tidak memiliki kebencian, kemelekatan, atau nafsu. Dapat mencapai tahapan seperti ini, mereka menunjukkan kondisi pikiran yang menakjubkan, melampaui kesadaran yang ada diskriminasi, membeda-bedakan benda dan hal, membeda-bedakan dan mengetahui. Saat kesadaran bersentuhan dengan alam luar, mereka mengetahui apa nama benda ini dan memahami komponen dari benda ini. Tetapi ada yang lebih dari itu. Ini adalah hal yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Tetapi bagi yang mempraktikkan jalan bodhisattva, orang yang telah membina diri, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas harus lebih ditingkatkan lagi. Bukan hanya bisa membedakan bendanya, bagaimana kegunaannya, masih harus jelas apakah bermanfaat bagi para makhluk ataupun menyakiti mereka. Benda tersebut meskipun sangat bernilai tinggi bagi semua orang, benda ini di dalam masyarakat apakah manfaatnya yang banyak ataupun kerusakannya yang banyak, apakah bisa mengganggu pikiran orang lain, membangkitkan niat keserakahan orang terhadap benda ini, ataupun barang ini bisa menyebar secara menyeluruh untuk membantu sangat banyak orang, untuk menolong orang lain dan lain-lain. Benda yang begitu berharga, saya menyimpannya, merupakan semua yang saya miliki, warisan keluarga saya. Ataukah seharusnya saya persembahkan agar dimiliki orang banyak dan bermanfaat bagi orang yang memilikinya? Ini berarti naik satu tingkat lagi dari pengamatan menakjubkan, bersungguh hati merenungkan dengan bersungguh-sungguh. Jika kita bisa mencapai pengamatan menakjubkan dengan tepat, pengamatan akan nilai dari benda, kita mengubahnya menjadi pengamatan akan kesetaraan. Semua orang memilikinya, bahkan mengambil tindakan melepas cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keseimbangan batin, keikhlasan, kerelaan, upeksa, melepas. Ketika kita melepaskan dengan ikhlas, melepas hingga batin tiada rintangan, karena tiada rintangan, nyaman dan leluasa. Ini berarti telah kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Walaupun kita sering mengatakan setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan, apakah kita sudah menggunakannya, sifat hakiki kebudayaan? Apakah kita sudah berpadu dengan sifat hakiki kebudayaan kita? Kita harus menggunakan sifat hakiki kebudayaan kita untuk hal yang berkaitan dengan para makhluk. Bagaimana cara memberi manfaat untuk kepentingan para makhluk? Sifat hakiki kebudayaan, semua orang adalah setara. Yang Buddha ingin katakan kepada kita adalah prinsip kesetaraan dalam segala dharma. Bukan milik pribadi kita. Yang harus kita sadari adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan suatu kesatuan di alam semesta ini. Sifat hakiki yang demikian adanya tidak hanya memperhatikan aku. Kita semua tahu akan kondisi ini. Apabila kita dapat mencapai kondisi ini disebut sebagai murni dan bersih. Alam semesta pada dasarnya tiada berwujud. Karena penglihatan kita dapat melihat langit yang bertinggi-tinggi sekali, berwarna biru. Ini karena penglihatan kita, alam semesta tiada batas. Semua yang kita lihat adalah sudut pandang dari makhluk awam.
Semua adalah kondisi batin kita. Seperti inilah kondisi batin kita. Seharian penuh, dari pagi hingga malam, kita melihat orang, persoalan, dan benda kita akan berubah mengikuti kondisi batin kita. Karena saat melihat keadaan gembira, kita merasakan sukacita. Kondisi ini, tetapi ada orang yang merasa, wah, meja dan kursi ini ditata seperti ini amat bagus. Orang yang lain berkata, wah, mengapa ditata seperti ini? Menghabiskan tempat. Kondisi yang sama, meja dan kursi yang sama di ruang ini, ada orang merasa sudah bagus, sangat artistik. Ada orang yang merasa memakai terlalu banyak tempat. Ini karena memiliki kondisi batin yang berbeda. Singkatnya, bagaimana kita mengkondisikan batin kita agar dapat bersatu dengan kondisi batin semua orang? Sukacita kita adalah juga merupakan sukacita semua orang. Apa yang membuat semua orang bersukacita? Ini disebut murni dan bersih. Murni dan bersih adalah batin tiada kerisauan, tiada rintangan. Inilah dimaksud dengan tidak tercemar. Tidak ada lagi yang dapat membuat kita membeda-bedakan. Sebersit pikiran sukacita kita. Sukacita memiliki dharma dalam pikiran kita. Sukacita karena memiliki dharma dalam batin kita. Ini adalah murni, bersih, dan tidak ternoda. Sangat fokus. Kesadaran kita tidak memiliki pikiran bercabang-cabang dan akan menyatu dengan alam semesta. Tiada pikiran bercabang-cabang. Ini adalah sesuatu yang harus kita pupuk. Berpegang teguh tanpa pernah terputuskan dinamakan maju. Kita harus giat. Kita sering membahas tentang 4 jenis pelatihan diri. Pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, pelatihan dengan penghormatan. Jika terus-menerus melatih pikiran kita dan memiliki rasa hormat terhadap semua orang, karena semua orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Jika demikian, bukankah sebersit pikiran ini adalah kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki? Ini adalah tujuan akhir dari 4 jenis pelatihan diri, yaitu kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Kebijaksanaan ini dirangkum: kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, terus-menerus sepenuh hati, tekun dan giat. Sepenuh hati dan tekun mencari jalan agung. Kita semua dengan tekun menapaki jalan ini. Beberapa hari ini saya sering menyampaikan kepada semua orang bahwa arahnya sudah benar dan jalan harus kita buka sendiri. Kita harus membuka jalannya sendiri. Anda tidak harus membukanya sendiri. Semua orang bisa melakukannya bersama-sama. Bagaimana cara menyatukan semua orang untuk bersama-sama membuka? Kita harus murni, bersih, dan tidak ternoda. Jika kita menggunakan ketulusan itu dengan bersungguh hati dan memusatkan perhatian padanya dalam jangka waktu yang lama, semua orang dengan sendirinya akan bergerak ke arah kita, dan pada saat yang sama, jalan benar ini akan terbuka. Sepenuh hati dan tekun mencari jalan agung ini. Arah benar, tidak ada penyimpangan sama sekali. Dengan pikiran penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung, 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Waktu tidak pernah dilalui dengan sia-sia. Tubuh, ucapan, dan pikiran hadir setiap saat dalam 4 jenis pelatihan diri. Terlebih lagi kita bertekad kekuatan ikrar agung. Niat pikiran ini membuat Anda merasa bersih, sepenuh hati mengingat dan mempertahankannya. Niat pikiran ini harus selalu diingat dan dipertahankan. Dalam waktu yang lama, 4 jenis pelatihan diri dan 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus selalu mempunyai niat pikiran ini. 4 kebijaksanaan di dalam keseharian kita dapat seperti
sepenuh hati mengingat dan mempertahankannya, fokus dan jelas untuk maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Semua jalan yang kita tapaki, tujuan jalan ini arah tujuan kita. Kita terus menuju maju ke depan. Arah menuju jalan tersebut, itulah yang disebut dengan kebenaran. Batin hati yang tulus, jernih tanpa noda. Tidak ada noda yang mencemari. Kita jalan menuju arah tersebut. Inilah tujuan kita. Ini sampai pada kesadaran di tingkat Sang Buddha yang murni, berada pada tingkatan yang murni. Kondisi di mana terdapat keheningan dan kemurnian. Jika hendaknya mencapai tingkatan ini, maka dengan fokus dan jelas maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Ini dinamakan batin penuh ketekunan. Satu-satunya cara adalah kita harus fokus dan jelas. Jangan sampai menjadi bingung dan menyimpang. Jalan pelatihan diri ini, arah ini, kita harus dengan benar dan tepat dan juga dengan sepenuh hati menjalani. Dengan sepenuh hati barulah ada cara mempertahankan pikiran kita. Satu niat pikiran dapat menyerap beribu jenis dharma. Apakah kita berlatih di 4 jenis pelatihan diri ataupun dharma, 4 landasan perenungan dan yang lain sebagainya. Ini semua sama saja terletak dalam praktik penuh ketentraman dan kebahagiaan. Bagaimanapun dharma kita, semua ini akan tampak dalam sebersih niat kita. Sebersih niat memunculkan berpuluh ribuan ajaran. Ini hanya perlu melihat batin kita apakah jernih atau tidak. Seperti alam semesta yang tidak berubah, di dalamnya tidak mengandung apapun. Namun, kita dapat melihat berbagai macam perubahannya. Sejumlah bentuk dan keadaan benda ini tidak menodai alam semesta. Maka kita perlu mengetahui dengan sangat jelas. Walaupun sekarang dikatakan bahwa udara tercemar, adalah udaranya yang tercemar, bukan langit cerah yang tercemar. Namun udara kotor yang adalah ternodai oleh polusi. Ini disebut udara yang tercemar. Jika mencemari sampai ke langit, jika itu kosong, lalu apa yang disebut sebagai pencemaran? Semuanya tidak ada. Oleh karena itu, batin kita juga sama. Apa yang mencemari batin kita sebenarnya tidak ada hal yang mencemarinya. Hanya kerisauan dan kegelapan batin. Kerisauan dan kegelapan batin pada dasarnya tiada bentuk. Ini sama seperti prinsip kebenaran. Jadi, konflik itu pada dasarnya ada dalam berbagai bentuk. Batin kita menerima begitu banyak perubahan ini. Hati kita jadi kacau. Bila tidak, pada hakikatnya hati kita itu tenang dan damai, tidak ternoda. Perlu bersungguh hati untuk memahaminya. Bagian sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, Buddha Sakyamuni telah menjelaskan kepada para bodhisattva mengenai asal-usul para bodhisattva yang muncul dari bumi, mengenai kondisi batin akan pelatihan diri mereka, dan telah jelaskan sebelumnya sesungguhnya kondisi batin para bodhisattva dengan kondisi batin yang baru saja kita bicarakan adalah serupa, adalah telah mencakup begitu banyak praktik sesuai dharma dan sesuai sila. Ini yang paling mendasar, yaitu sifat Buddha yang murni. Mereka merespon sesuai dengan kebutuhan manusia. Di tengah kerumunan orang banyak, kondisi batin setiap bodhisattva murni dan jernih, laksana alam semesta. Inilah dasar yang ingin dijelaskan oleh Sang Buddha. Asal usul para bodhisattva, mereka adalah prinsip kebenaran dari Buddha Sakyamuni yang telah diserap ke dalam batin mereka, adalah dharma yang kekal dan tidak berubah. Di dalam batin para bodhisattva, prinsip kebenaran yang sama dan sangat penting, sehingga ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, Ajita, merujuk kepada bodhisattva Maitreya,
Pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, "Ajita, engkau hendaknya tahu bahwa seluruh bodhisattva agung ini semenjak kalpa tak terhitung dulu telah melatih kebijaksanaan Buddha. Semuanya adalah yang kubimbing dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung." Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Para bodhisattva ini dalam jangka yang satu lama telah menerima ajaran yang telah saya bimbing. Mereka mempelajari filosofi yang saya ajarkan kepada mereka. Prinsip kebenaran dan kebijaksanaan ini di tengah berbagai fenomena. Mereka mampu memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Ini sama seperti apakah kita berbicara tentang 4 jenis pelatihan diri atau 4 kebijaksanaan atau 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Semua ajaran ini karena ketika mengajarkan sutra, kita harus sertakan dharma ini dan berbagi kepada semua orang. Ini tidak terpisahkan dari kehidupan kita, tidak terpisahkan dari apa yang bisa kita gunakan sehari-hari. Aktivitas dan prinsip dapat menyatu bersama. Setelah kita menganalisisnya, mungkin semua orang akan tahu setelah mendengarkan dharma. Sekarang yang saya lakukan, jika saya menemui kesulitan dalam hal ini, saya dapat menerapkan dharma ke dalamnya. Oh, saya telah mengerti. Ternyata cara kerja dunia ini demikian rumit. Dengan kembali ke prinsip kebenaran, saya dapat mengurainya. Maka kita akan mempunyai banyak cara dan ada dharma untuk menyadarkannya. Bagaimana kita dapat mengatasi kerisauan dan ketidaktahuan dengan berpikiran jernih dan berpikiran terbuka? Bagaimana hendak menganalisis hal-hal di masa depan? Kita akan jauh lebih jelas kita bersama-sama membina diri dan belajar. Jika kita tidak bersama-sama membina diri dan belajar, kita tidak akan ada kemajuan. Oleh karena itu, kita harus tahu untuk melatih diri. Prinsip kebenaran pada awalnya sudah ada, namun memerlukan kita untuk bersungguh hati, mengejar dan mendalaminya. Dengan sendirinya, dari prinsip dasar ini, kita dapat menghayati tentang manusia, masalah dan wujud. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi sumber dari prinsip adalah sama. Karena ini, kita perlu menggunakan waktu yang panjang untuk mengakumulasi prinsip dan pemahaman dalam kehidupan. Kita baru dapat sesungguhnya memahami dharma dan menerapkannya. Jadi para bodhisattva ini juga sama setelah mereka mendengarkan dharma dalam jangka waktu panjang berada di tengah orang banyak untuk menghayatinya, bahkan memberikan pengajaran ke atas, mencari jalan kebudayaan dan ke bawah, membimbing para makhluk perlahan-lahan mengakumulasi seperti ini. Maka dinamakan semenjak kalpa tak terhitung dulu telah melatih kebijaksanaan Buddha. Adalah seperti ini, mereka terus belajar seperti ini, tidak berhenti untuk menghayati. Jadi semuanya adalah yang kubimbing. Buddha Sakyamuni mengatakan seperti demikian, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk membangkitkan pencerahan agung, adalah memberi mereka prinsip kebenaran agar masuk ke tengah orang banyak membutuhkan. Oleh karena itu harus disebarkan agar mereka bisa menyadarinya. Jadi orang-orang ini adalah putra-putraku. Orang-orang ini apakah mendengar dharma dan menerima pengajaran atau praktik dalam tindakan nyata telah melenyapkan kemelekatan, menyadari kebodian. Bagaimana melenyapkan kerisauan? Bagaimana cara menyadari akan kebodian? Kita sering mengatakan kerisauan adalah sumber pencerahan. Ada berapa banyak penderitaan di antara semua makhluk hidup. Ada berapa banyak kerisauan kita mendengar dharma. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Mengetahui yang di masa lalu, di masa mendatang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ini adalah yang biasanya kita sebut pengalaman, juga dinamakan pengetahuan umum. Jadi seperti ini tanpa henti di tengah kerisauan.
Untuk mencapai pencerahan, membuktikan pencerahan ini, pencerahan adalah dharma, adalah prinsip kebenaran. Jika kamu tidak masuk ke tengah orang banyak, pencerahan ini sulit untuk dibuktikan, sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, pasti harus di tengah orang banyak. Di tengah kerisauan, kita baru bisa mendapat pembuktian tentang dharma. Ini dinamakan ada dharma untuk menyadarkan. Membina diri bukan memberi manfaat bagi diri sendiri saja. Jadi selanjutnya, naskah sutra berikut ini mengatakan, orang-orang ini adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Mereka senantiasa menjalankan praktik duta, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening, menjauhi hiruk-pikuk dari orang banyak dan tidak suka banyak bicara. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. 2 hari belakangan ini, sekelompok orang tersebut adalah di mana Bodhisattva Maitreya dan yang lainnya belum pernah bertemu, sehingga Bodhisattva Maitreya menanyakan pertanyaan dan Sang Buddha memperkenalkan mereka. Tempat mereka menetap adalah berdiam di angkasa yang terdapat di bawah dunia saha ini, menunjukkan bahwa mereka merupakan sekelompok orang yang mempraktikkan jalan tengah. Biasanya tidak menonjol di tengah masyarakat. Mereka senantiasa diam di antara kerumunan masyarakat, membimbing makhluk hidup yang berada di kerumunan masyarakat, menghayati kekotoran batin dan kerisauan batin yang terdapat di kerumunan masyarakat, memberi kesaksian tentang buah pencapaian dari membina diri dalam Buddha Dharma. Demikianlah keberadaan mereka di tengah kerumunan masyarakat, menuntun dan mentransformasikan mereka secara perlahan dan senyap, bukan muncul di atas permukaan dan mengajar mereka di depan keramaian. Mereka merupakan orang yang membina diri dengan sungguh-sungguh, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening. Mereka mempraktikkan dan melakukannya dengan hening. Mereka menjauhi hiruk-pikuk dari orang banyak. Ketika banyak orang bergurau dan membuat kebisingan, mereka masih sangat tenang. Lingkungan yang hingar-bingar tiada kaitan dengan mereka, sehingga tidak suka banyak bicara. Juga tidak suka beradu argumen dengan orang banyak. Laksana melakukannya dengan hening dan senyap, melakukan hal yang benar. Bodhisattva yang seperti ini saat ini kita sering menjumpainya. Kamu melakukan demikian banyak. Kamu tidak pernah mengungkapkannya, juga tidak terlihat dan tidak terdengar. Kemudian ada orang berkata, ada guru, jika Anda katakan adalah kegiatan yang mana, tak ada yang tanpa dia. Oh benar, ternyata demikian. Maka begitu banyak persoalan dapat terselesaikan dengan lancar. Ternyata ada sekelompok orang yang diam-diam bersumbangsi, tidak muncul di permukaan, diam-diam melakukannya. Orang yang dengan sepenuh hati dan fokus bersumbangsi, mereka adalah seperti demikian. Bodhisattva Maitreya bertanya, begitu adalah sangat normal. Jadi, bila dikatakan orang-orang yang bekerja secara diam-diam ini, orang yang biasa, mereka banyak yang tidak mengenal mereka. Ternyata mereka adalah bodhisattva yang sepenuhnya menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Selanjutnya, bagian naskah sutra kembali mengatakan, putra-putraku ini mempelajari dan mempraktekkan dharma dari jalanku. Siang malam senantiasa giat demi mencari jalan kebuddhaan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Saat ini bagian naskah sutra ini mengatakan demikian. Para bodhisattva ini, para murid ini semuanya dengan sepenuh hati mempelajari ajaranku, mempelajari dharmaku. Putra-putraku ini mempelajari dan mempraktikkan dharma dari jalanku. Para murid dalam persamuan ini, mereka mempelajari dan mempraktikkan dharma dari jalan pencerahan sempurna tiada tara dariku. Demikianlah para murid ini, inilah yang dipelajari. Target mereka yaitu menuju jalan pencerahan sempurna tiada tara yang sedang dipelajari oleh mereka adalah pencerahan sempurna tiada tara menuju jalan kebuddhaan. Selangkah demi selangkah berjalan mengikuti jalan ini, membuka jalan ini tanpa penyimpangan sekecil apapun. Ini semua adalah akar mendasar dari bodhisattva. Mereka semua demikian.
diam-diam mengerjakan dengan jujur, sungguh hati, giat membukakan jalan, orang yang membuka jalan dan membentangkan jalan, sehingga siang malam senantiasa giat demi mencari jalan kebudaan. Baik siang maupun malam, tak pernah bermalas-malasan karena ingin mencari jalan kebudaan. Mereka sedang tekun dan giat bersemangat, yakni baik siang maupun malam, tak pernah bermalas-malasan. Mereka melakukan ini dari fajar hingga senja, pagi dan malam ini karena ingin mencari jalan kebudaan. Ini karena ingin mencari jalan kebudaan. Bukankah ada banyak orang bersama melakukan ini sekarang? Saat ini ada ribuan orang di negara yang berbeda, lokasi yang berbeda. Mereka sedang tekun dan giat bersemangat. Berkat kemudahan teknologi modern, berapa banyak negara, tidak peduli berapa lama perjalanannya, mereka juga meninggalkan rumah di tengah malam, berangkat sebelum fajar, berkumpul di tempat mereka melatih diri bersama. Sekarang mereka juga mendengarkan sutra yang sama, mendengarkan dharma yang sama, melihat adegan yang sama. Inilah yang terjadi saat ini. Semua orang adalah baik siang maupun malam tak pernah bermalas-malasan, hanya demi satu hak, ingin mencari jalan kebudaan. Karena demikian sehingga kita harus menggenggam jalinan jodoh ini. Selanjutnya bagian naskah sutra ini kembali menyampaikan, mereka berdiam pada angkasa di bawah dunia saha. Kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh, senantiasa tekun mencari kebijaksanaan. Mereka membabarkan berbagai dharma, menakjubkan dan batin mereka bebas dari takut. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Dunia saha, kita semuanya berada di dunia saha. Mereka berdiam pada angkasa di bawah dunia saha. Pada prinsipnya kebenaran mencakup alam semesta dan meliputi alam dharma. Buddha menyelamatkan para makhluk di dunia saha sehingga para bodhisattva ini, mereka di dunia saha ini berkumpul di dunia saha, namun berdiam pada angkasa di bawah. Kita tidak tahu di planet ini apakah luar angkasa yang di bawah atau di atas. Baik di bawah maupun di atas, semuanya adalah Buddha Dharma. Buddha Dharma melampaui dunia saha. Oleh karena itu, kita senantiasa mengatakan bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Jalan setiap sosok Buddha adalah sama, yakni tiada habisnya, mencakup alam semesta dan meliputi alam dharma. Jadi, mereka berdiam diri pada angkasa di bawah dunia saha. Sebelumnya Maitreya bertanya, dari mana datangnya para bodhisattva ini? Sekarang Buddha ini menjawab, mereka berdiam pada angkasa di bawah. Sebelumnya bodhisattva Maitreya telah bertanya, dari mana datangnya para bodhisattva ini? Sekarang Buddha menjawab, mereka berdiam pada angkasa di bawah. Berdiam pada angkasa di bawah di dunia saha ini. Kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh, senantiasa tekun mencari kebijaksanaan. Ini tadi sudah dikatakan, Buddha Dharma menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Namun tekad hati para bodhisattva adalah berada di dunia saha. Setelah membangun tekad dan memunculkan pikiran, karena dunia saha disebut sebagai menahankan penderitaan. Semuanya harus ingat, dunia yang perlu menahankan penderitaan, kita sudah bisa memahaminya, yaitu adalah kumpulan dari banyak penderitaan. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Seperti namanya adalah menahankan penderitaan. Para bodhisattva datang ke dunia karena untuk menolong para makhluk yang menderita. Jadi kita mesti sangat jelas, tekadnya adalah hendak terjun ke dalam kerumunan orang-orang yang menderita. Ini dinamakan setelah membangun tekad dan memunculkan pikiran. Tekad kita, niat pikiran kita tidak lain adalah berada di dunia saha, tempat para makhluk yang menderita ini. Jadi kekuatan ikrar mereka sungguh pun kokoh. Walaupun sulit ditahankan, sulit untuk bersabar, namun kita harus memiliki kekuatan ikrar ini. Tubuh, ucapan, pikiran, ikrar agung kita harus tegakkan di tempat ini. Ini adalah dasar mendasar dari para bodhisattva. Jadi, senantiasa ingin untuk secara tekun memupuk kebijaksanaan Buddha. Hendak secara tekun memupuk kebijaksanaan Buddha adalah di tempat ini.
Kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh, senantiasa tekun mencari kebijaksanaan. Setelah membangun tekad dan memunculkan pikiran, kekuatan ikrar mereka sungguh pun kokoh, senantiasa ingin untuk secara tekun memupuk kebijaksanaan Buddha. Kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh adalah sebagai pujian kalau mereka telah memupuk kebajikan dan berkah dan kebijaksanaan. Batin mereka memiliki kemurnian dan kekokohan laksana logam ataupun batu. Ketika bertemu kesulitan akan semakin murni. Pikiran mereka dipusatkan pada apa yang sedang dilakukan, melampaui batasan waktu dan ruang. Inilah yang disebut dengan tekun mencari. Ini merupakan praktik dari ikrar yang memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kita harus dengan tekad kokoh masuk ke tengah orang banyak. Inilah ikrar kita. Dengan tubuh, mulut, pikiran, dan ikrar, kita berdiam di tempat ini. Ini adalah 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Mengapa Sang Buddha mengajari kita 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan? Karena kita harus memiliki tekad untuk berlatih, membawa kedamaian dan sukacita. Barulah kita bisa masuk ke tengah orang banyak. Jadi, kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh. Tekad dan pikiran kita mesti kokoh. Bila tidak, ketika kita mencari pintu Dharma, kita akan melepaskan kesempatan untuk menapaki jalan ini dengan nyata. Ini akan sangat disayangkan. Pujian kalau mereka telah memupuk kebajikan dari berkah dan kebijaksanaan. Sang Buddha penuh pujian memuji mereka yang berkenan masuk ke tengah orang banyak dan menciptakan berkah di dunia, masuk ke tengah orang banyak untuk memperoleh kebijaksanaan. Karena kerisauan adalah bodi. Di tengah kerisauan orang banyak, kita menyaksikan Dharma Buddha dan kekuatan. Ada Dharma untuk menyadarkan ini adalah bodi. Jadi ini adalah kebajikan yang dipuji oleh Sang Buddha. Buddha memuji orang-orang ini yang memiliki kemurnian dan kekokohan laksana logam atau batu. Mereka murni dan kokoh seperti logam dan batu. Pikiran mereka sangat kokoh. Batu permata mesti terus dipoles terus sampai inti sarinya keluar, baik itu berlian, rubi, jamrud, dan sebagainya. Mereka semua berasal dari batu. Mereka bisa menahan polesan. Semakin banyak polesan semakin bagus. Seperti inilah kita yang berada di tengah orang banyak. Para makhluk sangat keras kepala. Kita harus dapat menahankan untuk diasah dan dilatih oleh para makhluk yang keras kepala. Seperti batu permata diasah oleh batu kasar. Mengasah sampai kita bercahaya dan bersinar terang. Jangan takut jika bertemu dengan kesulitan. Walaupun sulit, tidak pernah menyerah, selalu saja. Ketika bertemu kesulitan akan semakin murni. Pikiran mereka dipusatkan pada apa yang sedang dilakukan, melampaui batasan waktu dan ruang. Demikianlah menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma. Dalam waktu jangka panjang tanpa sisa, tanpa terhenti, terus menegakkan niat pikiran ini. Ini adalah keteguhan tekad kita dalam melatih diri. Maka harus tekun mencari. Ini yang disebut memberi manfaat pada diri sendiri. Sebenarnya dengan kita bersumbangsi akan memberi manfaat kepada siapa? Memberi manfaat kepada diri sendiri. Ini disebut memberi manfaat pada diri sendiri. Masuk ke tengah orang banyak, kita meminjam kondisi untuk mengasah diri kita sendiri. Namun pada saat bersamaan, ketika kita mengasah diri, yaitu saat kita memberi manfaat pada orang lain, sehingga memberi manfaat pada orang lain adalah juga memberi manfaat kepada diri sendiri. Jika kita dapat melatih diri demikian, ini adalah ikrar memberi manfaat pada orang lain dan diri sendiri, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Para bodhisattva ini tidak gentar. Mereka berada di tengah orang banyak, tidak menghindari orang banyak, tetapi menghindari perselisihan dan konflik. Mereka dapat menahankan pengasahan dan menahankan kesabaran. Di tengah orang banyak, para bodhisattva ini
adalah demikian kokoh, berada di tengah orang banyak. Mereka secara diam-diam, mereka membabarkan berbagai dharma menakjubkan. Mereka mempraktikkan dalam tindakan nyata, menyesuaikan dengan kapasitas orang. Mereka menunjukkan diri sebagai teladan bagi orang lain dan membagikan dharma dengan mereka. Mereka yang melihatnya merasa tersentuh dan dengan sendirinya akan mengikuti mereka, memiliki semua misi yang sama. Demikianlah cara mereka membimbing orang. Apa yang diajarkan amat halus dan penting. Mereka mengajarkan, mereka membabarkan berbagai dharma menakjubkan. Mereka membabarkan berbagai dharma menakjubkan dan batin mereka bebas dari takut. Mereka cakap dalam membabarkan berbagai dharma menakjubkan. Batin mereka tenang, tentram, dan tiada gentar sedikit pun. Batin mereka tiada takut, tidak takut akan kesusahan, tidak takut akan kesulitan. Kesulitan bagi mereka bukan hal yang susah. Sehingga mereka cakap dalam membabarkan berbagai dharma menakjubkan. Ketika diperlukan, mereka akan membabarkan dharma. Saat tidak dibutuhkan, mereka akan menyimpannya. Bila dibutuhkan, mereka bisa membabarkan dharma kepada orang banyak. Teladan keseharian yang demikian dapat juga untuk memimpin para makhluk. Batin mereka tenang dan tentram. Mereka dapat bersikap fleksibel. Para bodhisattva ini di setiap waktu, setiap detik, waktu dari para bodhisattva ini adalah berfokus. Sama seperti bongkahan emas, sangat penting dan terfokus. Tiada membuang-buang waktu, ini tiada gentar. Tiada gentar sedikit pun. Mereka membina diri dengan sikap demikian. Mereka membabarkan berbagai dharma untuk memberi manfaat pada orang lain. Membabarkan dharma sesuai kapasitas, secara membusur dan melintang berbeda-beda, makanya disebut berbagai. Menjelaskan makna berdasarkan kata-kata dan semuanya sejalan dengan prinsip tersembunyi, makanya disebut dharma menakjubkan. Membabarkan dharma sesuai kapasitas, dapat membabarkan dharma sesuai kapasitas, membabarkan dharma berdasarkan kapasitas, secara membusur dan melintang berbeda-beda, makanya disebut berbagai. Melihatnya adalah lurus, harus membabarkannya mulai dari yang lurus. Zaman dahulu kala, masa lalu, dan yang akan datang adalah lurus, atau negara yang satu dengan negara lainnya ini disebut melintang, disebut secara membujur dan melintang. Tidak perlu peduli apakah ini lurus atau melintang, dia itu tinggi dan rendah, melintang dan lurus sangat banyak. Mereka dapat mengajarkan dharma. Jadi menjelaskan makna berdasarkan kata-kata. Kata-kata yang dikeluarkan dia dapat menjelaskannya dengan banyak hal. Kebenaran misteri ini merupakan prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Dia mempunyai cara untuk menganalisanya. Ini dinamakan dharma menakjubkan. Beberapa kata yang sederhana dia mempunyai cara mengungkapkan banyak kata-kata yang luas dan menjelaskannya. Ini disebut ketika merasakan perubahan kondisi dapat memberikan kontribusi positif. Orang-orang berkemampuan dan berbudi luhur bermunculan bagaikan awan, merespon tanpa pamrih pada semua makhluk. Ini disebut bebas dari takut. Memiliki kebajikan dari memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Saling membimbing secara welas asih dan bijaksana dengan menggunakan metode terampil. Prasna ada pada saat ini. Ini seperti langit, bagaimana awan dapat berkumpul, bagaimana awan menyebar. Sebenarnya disebabkan oleh angin. Angin dapat mengumpulkan awan, angin juga dapat meniup dan menyebarkan awan. Jadi ketika merasakan perubahan kondisi dapat memberikan kontribusi positif. Bentuk itu terlihat sama juga. Dharma terkondisi ada di dunia. Dharma terkondisi yang baji. Kita sebelumnya pernah mengatakan dharma terkondisi, dharma tak terkondisi, bukan? Benar. Dharma terkondisi berada di dunia kapan dan di mana. Kejadian apa yang terjadi, kita harus bergegas bersama-sama mengumpulkan cinta kasih untuk mengatasi masalah ini. Sebersit pikiran mawas diri dan berhati tulus. Cinta kasih universal tanpa pamrih, seluruh dunia bersatu hati. Ketika merasakan perubahan kondisi, demikianlah berpadu semua orang melakukan tindakan kebajikan. Niat pikiran semua orang yang demikian tergerak
mengarahkan setiap bagian sedikit demi sedikit pergi bersumbangsi. Inilah saatnya orang-orang berkemampuan dan berbudi luhur bermunculan bagaikan awan. Yaitu pada saat ini orang yang memiliki cinta kasih semuanya menghimbau semua orang semestinya sedikit bersumbangsi melakukan sesuatu sehingga orang-orang berkemampuan dan berbudi luhur bermunculan bagaikan awan merespon tanpa pamrih pada semua makhluk. Melihat kehidupan manusia yang tidak kekal, bencana bertambah banyak. Jangan ada lagi pamrih. Semua orang harus bersumbangsi. Kita harus memiliki hati tanpa gentar, jangan takut, sehingga memiliki kebajikan dari memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kita bersumbangsi cinta kasih mengungkapkan suatu ketulusan, juga merupakan satu berkah bagi kita. Akan tetapi di tempat itu menerima sebuah ketulusan mereka juga akan terharu, sehingga memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saling membimbing secara welas asih. Juga ada welas asih, juga adalah kebijaksanaan. Bijaksana dengan menggunakan metode terampil dapat memberikan kontribusi positif. Bijaksana dengan menggunakan metode terampil juga adalah prasna. Prasna adalah kebijaksanaan, berkah dan kebijaksanaan pada saat ini, sehingga kita dengan tubuh dan batin berpadu, mereka tumbuh berkembang hari demi hari. Ini dinamakan kediaman dari ketidakmunduran. Kita harus selalu bersungguh hati dengan kekuatan cinta kasih ini, bersumbangsi setiap saat tanpa berhenti. Inilah yang paling tulus, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.